Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan saya Fadia Arsyad. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video presentasi terkait data yang saya olah menggunakan Power BI. Yang ini salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, untuk judul presentasi saya kali ini, saya akan membahas tentang analisis performa penjualan dan profit. Ini tren kategori dan region tahun 2011 sampai 2014. Nah, di sini ada table of content, ini ada problem statement, ada proses pembuatan dashboard, ada hasil dashboard dan kesimpulan insight. Nah, di sini ada problem statement. Di sini ada sekitar pertanyaan tentang problem statement, yakni bagaimana perkembangan sales dan profit dari waktu ke waktu, terus apakah tren keduanya sejalan dan berbeda, lalu ada region mana yang paling banyak menyumbang sales dan kategori mana yang menyumbang sales tertinggi, lalu yang terakhir ada bagaimana pengaruh diskon terhadap total profit. Nah, kita ke pembuatan dashboard ya. Pembuatan dashboard ini ada beberapa step. Yang pertama ada import data, data preparation, penggunaan DAX, pembuatan visualisasi, dan desain dashboard. Bisa kita lihat di Power BI di sini itu ada setelah yang pertama tadi itu ada import data kan. Import data itu kita bisa ngambil dari get data. Nah, di get data ini kita bisa kita bisa masukin data yang sesuai format file yang kita download tadi. Misalkan Excel, kita ambil Excel, misalkan teks atau CSV, kita bisa ambil teks atau CSV. Lalu setelahnya nanti kita akan transform data, nanti akan masuk ke data query. Nah, di data query tersebut kita bisa melakukan data preparation. Data preparation itu membersihkan data. Misalnya terdapat data yang kurang bagus, baik dari format, tanggal, kategori, diskon, negara, ataupun lainnya, kita bisa ubah di data query tersebut. Gitu. Nanti setelahnya kita juga bisa membuat kolom tambahan jika memang kita memerlukannya. Nah, nanti setelah sudah, kita tinggal close dan apply, lalu kita akan kembali lagi ke tampilan dashboard sini. Setelah itu nanti filenya akan muncul di sebelah sini. Ya, nah setelah filenya akan muncul di sebelah situ, datanya, kita bisa melakukan penggunaan DAX nih. Nanti penggunaan DAX itu kita bisa mencari di model di sini. Nah, kita bisa masukin nih menu measure, nih column ataupun lain sebagainya. Sebagai contoh saya menggunakan new measure untuk total sales, total quantity, total orders dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita akan membuat pembuatan visualisasi. Nah, di sini kita bisa melakukan pembuatan visualisasi. Di sini ada banyak banget chart yang bisa kita pilih ya kan. Ada banyak chart yang bisa kita pilih, yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya untuk tren, saya menggunakan line chart seperti gambar di sini. Nah, untuk scorecard, saya untuk total sales, total quantity dan orders, misalkan di sini saya menggunakan scorecard seperti itu. Nah, setelah kita sudah pembuatan visualisasi, kita melakukan desain dashboard. Nah, desain dashboard ini kita bisa menggunakan background yang kita buat, yang kita pilih, yang kita punya seperti itu. Jadi nanti kita pilih aja background, nanti akan masuk ke sini, lalu kita pencet Canva background. Nah, setelah kita pencet Canva background, eh, kita bisa masukkan background kita di image. Setelah itu kita pencet fit gitu. Ya, jadi nanti background kita akan muncul. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita sudah membuat dashboard, berarti kita lanjut ke hasilnya, dan hasil dashboard ya. Di sini ada tampilan hasil dashboard. Ini ada contoh dari scorecard yang telah saya buat di dashboard tadi. Ini ada total sales sekitar 7,8 M, total quantity sekitar 178K, dan total orders 25K, dan yang profit 5 billion. Nah, yang artinya selama tahun 2011 sampai 2014, perusahaan menghasilkan sekitar 7,84 juta penjualan dengan total 178.000 dari 25.000 transaksi orders dan memberikan profit sekitar 5 miliar seperti itu. Lanjut, di sini ada sum of profit dan sum of sales by year and month. Di sini saya menggunakan line chart ya. Nah, grafik line ini menunjukkan sales dan profit yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ada fluktuatif, tapi tiap tren juga naik signifikan di pertengahan tahun 2014. Kita bisa lihat dari dashboardnya lagi ya. Nah, di dashboardnya ini kita bisa lihat kalau di awal tahun 2011 ini gitu kan, nilai sales dan profit itu masih rendah gitu. Kemudian naik secara bertahap. Total penjualan sales yang fluktuatif itu dari waktu ke waktu itu, sampai naiknya di tahun 2014 gitu ya. Walaupun, selama rentang 2011 sampai 2014 ini tuh ada fluktuatif di kayak 2011, 2012, 2013 juga nih kan. Nah, tapi di pertengahan tahun 2013 ini, sudah mulai nih nampak, cenderung naik ya sampai di, akhir 2014 ini. Kayak gitu. Jadi, peningkatan yang paling signifikan ya terlihat di paruh kedua tahun 2013 dan sepanjang tahun 2014 ini gitu, di mana penjualan itu, berada di puncaknya dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, setelah itu, apakah, apakah
tren keduanya sejalan dan berbeda, ya jelas karena sales dan profit itu umumnya bergerak searah gitu kan. Saat penjualannya naik, profitnya juga meningkat. Jadi total profit yang menunjukkan fluktuatif tadi itu, namun trennya juga cenderung meningkat sejalan dengan penjualan. Jadi kayak puncaknya tuh tadi di 2014 tadi gitu kan, bisa kita lihat. Nah, lanjut ke PowerPoint-nya. Setelah kita melihat, sum profit ini, dan sales by year month, kita bisa lanjut ke, total sales, by region gitu ya. Sini saya menggunakan bar chart. Nah, region dengan penjualan tertinggi adalah Central dan South, lalu disusul oleh North, Oceania, dan EMEA, serta region dengan penjualan terakhir adalah Kanada. Nah, kita bisa balik ke Power BI-nya, di sini kita bisa lihat di sini, sentral adalah, region kontributor dengan penjualan terbesar yang nilai penjualan itu paling tinggi di antara region lainnya. Kita bisa melihat batang grafik untuk sentral ini memiliki yang paling dominan di antara yang lainnya, di antara region lainnya dan berarti menandakan kayak performa di penjualan di sentral ini, di region sentral ini tuh sangat baik dibanding region lainnya. Lalu diikuti dengan region South juga, ya meskipun region saat ini penjualannya tidak seperti, sentral, namun, bisa dibilang, South ini adalah kedua terbaik setelah sentral dibandingkan region lainnya. Dan setelahnya itu ada, yang di tengah-tengah nih, kayak North, Oceania, EMEA, dan lain sebagainya itu. Nah, kelompok ini tuh menunjukkan kontribusi yang berada di bawah sentral dan South, akan tetapi masih berada di atas wilayah lain yang memiliki penjualan terendah, seperti itu. Nah, siapa sih yang penjualan terendah? Nah, penjualan terendah ini ada Caribbean sama Kanada, apalagi Kanada gitu kan ya. Dua region ini tuh memiliki kontribusi penjualan yang paling kecil. Batang grafiknya tuh sangat pendek dan menunjukkan bahwa penjualan di area ini tuh sangat minimal dan mungkin membutuhkan perhatian lebih gitu. Jadi bisa kita lihat kayak region sentral itu kan mendominasi total penjualan ya kan. Nah, bisa dijadikan nih area ini tuh paling penting gitu ya, paling diperhatikan. Tapi kita bisa juga menganalisa faktor-faktor yang terjadi di sentral ini, apa sih, yang menjadikan, region sentral ini tuh kayak top sales gitu di antara region lainnya dan kita bisa mengimplementasikannya gitu ke, Kanada dan juga Caribbean gitu ya, agar kita bisa mengidentifikasikan nih hambatan atau peluang yang belum, dimanfaatkan nih untuk 2 region tadi seperti, yaitu ya di Caribbean dan Kanada, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, di sini itu ada tentang sales dan by kategori. Di sini saya menggunakan pie chart ya. Di sini tuh ada 3 kategori, ada office supplies, ada teknologi, dan furniture. Nah, kategori penyumbang sales paling besar adalah office supplies, diikuti teknologi dan furniture. Bisa kita lihat di Power BI, di dashboardnya ini ya, office supply ini memiliki persentase 35,6% ya, paling tinggi di antara dua kategori lainnya. Lalu diikuti oleh teknologi, yaitu 33,68%, dan terakhir ada furniture sekitar 30,72% gitu ya. Tapi meskipun, mereka itu sangat, berdekatan gitu ya persentasenya ya, tidak terlalu berbeda jauh ya, tapi, office supplies ini tetap yang paling unggul gitu sebagai kategori dibandingkan 2 kategori lainnya gitu kan. Nah, selanjutnya kita balik ke PowerPoint. Di sini ada sum of profit by discount gitu ya. Di sini saya tuh menggunakan line chart. Nah, grafik line ini menunjukkan profit terjun drastis ketika diskon semakin besar. Pada diskon 0 sampai 0,2 profit itu masih tinggi dan setelah memasuki diskon 0,3 profit itu hampir habis, bahkan ada indikasi kayak mendekati rugi gitu. Yang artinya semakin besar diskon, semakin kecil profit yang dihasilkan. Kita bisa lihat lagi di Power BI-nya di dashboard ini kayak nih, eh pada awal, tidak ada diskon, profitnya itu sangat tinggi sekali, tapi setelah menambah diskon atau menaruh diskon, langsung terjun bebas bahkan sampai, profitnya itu minus gitu kan. Nah, ini tuh, membuktikan ya, kayak grafik ini tuh menunjukkan kayak total profit berubah seiring dengan tingkat diskon yang diterapkan. Nah, jadi kayak ketika diskon masih rendah atau mendekati nol, profitabilitasnya tuh relatif tinggi. Nah, hal ini tuh logis karena semakin kecil diskon dan semakin besar keuntungan yang diperoleh setiap penjualan. Tapi, seiring dengan meningkatnya persentase diskon, profit cenderung menurun drastis. Nah, bisa dilihat dari grafik yang ada di dashboard ini gitu ya. Bahwa menunjukkan, penurunan tajam dan bahkan mencapai titik profit negatif ketika diskon diberikan, pada tingkat tertentu, seperti itu. Nah, grafik, ini tuh yang ada di dashboard itu meskipun diskon, mendorong volume penjualan gitu ya,
Tetapi efek langsung dan signifikannya terhadap profitabilitas itu dapat dilihat di visualisasi ini yang menunjukkan bahwa ada ambang batas di mana pemberian diskon tuh justru, menyebabkan kerugian gitu ya. Jadi kayak kalau kita ngasih diskon gede-gedean terus ya juga bukan berarti kita baik gitu ya, maksudnya yang ada malah profitnya tuh jadi jelek kayak gitu. Nah, kita balik ke PowerPoint lagi, lanjut ada kesimpulan, dan insight. Nah, di sini tuh ada kinerja secara keseluruhan, ada analisis region, analisis kategori, dan pengaruh diskon. Nah, untuk, kesimpulan sendiri itu yang pertama ada kinerja secara keseluruhan, yaitu secara umum perusahaan menunjukkan kinerja yang positif, baik penjualan maupun profit memiliki tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dengan puncaknya yang terjadi di tahun 2014 tadi ya. Kita bisa lihat di pertengahan 2013 sampai di 2014 tadi itu, sudah mengalami peningkatan stabilitas di, pertumbuhan bisnis ini, seperti itu. Nah, yang kedua adalah analisis region. Di analisis region ini, kita bisa tahu kan tadi sentral adalah region dengan, penggerak utama penjualan, yang perolehan sales itu tertinggi dibandingkan region lain. Ini tuh mengindikasikan bahwa wilayah tersebut merupakan pasar terbesar atau paling efektif bagi perusahaan. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa penjualan di beberapa wilayah lain seperti Kanada atau Caribbean juga masih sangat rendah. Jadi, kita bisa lihat ya, oke di sentral tuh tadi, besar gitu ya, apa namanya, total ini bar chart-nya gitu kan ya, sangat tinggi total penjualannya gitu. Tapi kan kita beberapa kan kalau Caribbean sama Kanada juga rendah gitu. Nah, kita bisa nih ngelihatnya, apa nih, faktor-faktor yang tadi yang untuk mendukung sentral ini kita bisa implementasikan nih ke Caribbean ataupun Kanada gitu, agar hasilnya ya baik, gitu, seperti sentral. Nah, selanjutnya itu ada insight. Insight itu ada kurang lebih 3, yaitu pertumbuhan bisnis didorong oleh produk oversupply dan wilayah sentral. Selanjut ada strategi diskon yang perlu ditinjau ulang dan adanya peluang di pasar yang belum tergarap. Nah, untuk pertama itu penjualan dan profit yang terus naik menunjukkan bahwa strategi bisnis berjalan baik. Pertumbuhan ini didominasi oleh 2 faktor yang tadi itu, faktor produk office supplies dan central region. Ya, jadi, produk office supply itu sebagai, kontributor penjualan terbesar dan, central region sebagai pasar utama. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki basis pelanggan yang kuat dan produk yang sangat diminati di, pasar tertentu, gitu. Dan yang kedua ada strategi diskon yang perlu ditinjau ulang, kayak meskipun penjualan tren naik kayak gitu kan, tapi kayak naik grafik finish diskon yang memberikan insight yang sangat kritis, tapi diskon tuh, eee, apa ya, besar sangat tuh merusak, profitabilitas gitu kan. Itu berarti ada kemungkinan penjualan yang meningkat di tahun 2013 sampai 14 tadi, itu sebagian besar didorong oleh pemberian diskon agresif. Nah, jika ini benar, pertumbuhan penjualan tersebut tidak efisien dan tidak berkelanjutan. Perusahaan perlu mencari keseimbangan antara menarik pelanggan dengan diskon dan tetap menjaga, keuntungan gitu. Dan yang terakhir, adanya peluang di pasar yang belum tergarap. Wilayah seperti Kanada, dan Karibia tadi menunjukkan penjualan yang sangat rendah. Ini bisa menjadi sinyal bahwa pasar di sana tuh, belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, perusahaan dapat melakukan riset lebih lanjut untuk memahami tantangan di wilayah tersebut dan merancang strategi pemasaran atau distribusi yang lebih efektif untuk membuka peluang pertumbuhan baru. Jadi ya, lagi-lagi bisa kita, manfaatkan gitu ya, keberhasilan dari sentral sebagai top sellers, di region tadi itu kita bisa gunakan untuk, di region Kanada ataupun Caribbean gitu kan, agar bisa, eee, lebih efektif lagi untuk membuka, peluang pertumbuhan baru. Jadi tidak hanya menonjol di satu tempat saja sih, seperti itu. Nah, sekian, presentasi dari saya, Fadia Irsyad, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.